Hampir setengah bulan Polda Metro Jaya menyelidiki kasus kematian Wayan Mirna Salihin, namun hingga kini Polda Metro Jaya belum berhasil menetapkan siapa yang menaruh racun sianida di kopi yang diminum oleh Mirna. Untuk mengetahui proses penyelidikan kasus ini, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya di Polda Metro Jaya. Tezar, siapa saja yang hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Ya, terima kasih Tasya. Hari ini memang pihak Polda Metro Jaya kembali memeriksa ayah dari Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, yang tadi datang sekitar pukul 9 dan baru saja selesai pada pukul 4 sore tadi. Selesai diperiksa tadi, Edi Darmawan menolak menjelaskan mengenai detail dari pemeriksaan. Ia hanya menjawab bahwa pemeriksaan kali ini seperti pemeriksaan sebelumnya, dan juga ini untuk memenuhi dan juga melengkapi BAP yang dibutuhkan kepolisian. Dan ayah Mirna juga berharap seperti sebelumnya bahwa kasus kematian dari anaknya Wayan Mirna Salihin dapat segera diungkap pihak kepolisian, dan ia juga tentunya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah bekerja keras mengungkap siapa dalang dan juga apa sebab dari kematian Wayan Mirna Salihin yang ditemukan tewas setelah minum kopi yang diduga dimasukkan racun sianida oleh seseorang. Dan tadi juga ayah Mirna, Edi Darmawan, sempat menyatakan secara emosional mengenai siapa yang ia duga dan juga ia curigai. Ia hanya menyatakan secara tersirat bahwa temannya Wayan Mirna meninggal akibat dari kopi yang dipesan temannya. Dan ia juga mensinyalir bahwa Jessica telah melakukan kebohongan karena sebelumnya di berbagai media Jessica menyatakan bahwa ia cukup dekat dengan Mirna dan juga keluarganya. Namun Edi Darmawan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Jessica dan baru pertama kali melihat Jessica pada saat Mirna sudah dalam keadaan meninggal di rumah sakit. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Edi Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin. Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tolong Pak. Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Kalau enggak kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak, Jessica pernah bilang kenal dekat dengan keluarga Mirna. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Ya, Tasya, Edi juga tadi menambahkan bahwa ia cukup menyayangkan kenapa ketika Jessica mengaku pernah bekerja di ambulan pada saat ia di Australia, ia tidak segera memberikan pertolongan pertama ketika Wayan Mirna jatuh akibat dari meminum kopi. Dan Tasya dan juga Birsa, tadi selain memanggil dari ayah Wayan Mirna Salihin, hari ini Polda Metro Jaya juga memanggil Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Dr. Sarlito Wiryawan Sarwono untuk menjadi dan juga memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Tasya. Ya, Tezar, gelar perkara sudah dilakukan, kemudian saksi ahli sudah didengar, dan polisi mengatakan sudah ada 4 alat bukti. Apalagi sebenarnya yang dibutuhkan polisi untuk bisa menetapkan tersangka pembunuh Mirna? Ya, Tasya, memang jika kita mengingat bahwa beberapa waktu lalu pihak Polda Metro Jaya juga pernah melakukan ekspos dan juga berdiskusi dengan pihak Kejati DKI Jakarta untuk kemudian berdiskusi mengenai apakah kemudian alat bukti ini dinyatakan cukup untuk menjerat tersangka. Dan pihak Kejati menyatakan 4 alat bukti yang diajukan pihak kepolisian masih memiliki celah. Dan pihak Kejati menyarankan pihak Polda Metro Jaya untuk kemudian memanggil 2 hingga 3 saksi ahli untuk kemudian menguatkan alat bukti tersebut. Untuk itu memang pihak Polda Metro Jaya akhirnya hari ini memanggil guru besar dari Universitas Indonesia dari Fakultas Psikologi, dan tadi juga Profesor Sarwono menyatakan memang kedatangannya ini untuk dimintai keterangan dan juga dimintai masukan
terkait dengan laporan berita acara, namun ia menolak menjelaskan secara spesifik apa saja yang menjadi bahan untuk ia berikan masukan dan juga ia berikan keterangan lebih lanjut. Namun tadi Profesor Sarwono juga menyatakan bahwa pendapat yang ia berikan sudah cukup baik dan juga cukup signifikan. Namun untuk kemudian menetapkan tersangka, hal tersebut ia kembalikan kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murty. Tasya, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian tadi laporan Tezar Aditya dari Mapolda Metro Jaya.